Halo teman-teman Scorpio, hai apa kabar kalian semua? Aku harap kalian happy ya di liburan lebaran tahun ini ya. Oke teman-teman, aku mau ucapkan untuk kalian semua yang merayakan lebaran, selamat lebaran ya. Minal aizin wa faizin ya, mohon maaf lahir batin ya. Oke. Ketemu lagi dengan aku dalam general reading, love reading untuk zodiak Scorpio ya. Di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ya. Bacaan ini sangat umum, tidak akan cocok untuk semuanya ya. Jadi ambillah sisi yang baiknya, lepaskan yang tidak baiknya, serta letakkan keyakinan dan kepercayaan tertinggimu hanya pada Tuhan yang Maha Esa ya. Oke. Oke, aku akan mulai shuffle kartunya, tapi aku punya pengumuman sih untuk kalian ya. Jika kalian ingin personal reading bersama dengan aku, untuk paket donasinya yang sebesar 25.000 masih dibuka ya sampai akhir bulan ini ya. Jadi sampai akhir bulan Mei tahun 2021 ya. Jadi kalau kalian mau join, monggo langsung chat WA aja. Untuk nomor WA-nya sudah ada di postingan YouTube ini. Kalian bisa temukan di sana ya. Oke, terima kasih. Bagaimana asmara zodiak Scorpio ya di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ya. Oke. Wow, ada kartu divine timing. Wow. Ada kartu cinta. Oke. Oke, di sini energi utamanya adalah waktu ilahi ya, atau ada waktu Tuhan ya, yang hadir dalam energi asmara kalian ya. Aku lihat di sini, kalian di sini lagi healing ya, lagi dalam proses penyembuhan diri gitu ya, penyembuhan batin. Kalian masih merindukan ya, masih merindukan seseorang yang kalian memang cintai di sini, yang sudah tidak ada kestabilan ya di dalam hubungan ini, mungkin sudah pisah atau sudah tidak berkomunikasi lagi, sehingga kalian di sini setiap malam merasakan kehampaan, merasakan kesendirian, merasakan kesepian ya, dimana kalian tuh sebetulnya tuh ingin gitu ya, jujur pada perasaan kalian kalau kalian tuh masih menyayangi dia, masih mencintai dia gitu ya. Namun yang aku ingin tanyakan pada kalian ya, untuk menjadi bahan merenungan gitu ya, apakah seseorang yang kalian masih rindukan ini layak untuk kalian cintai dengan aman? Apakah dia aman untuk kalian cintai? Karena aku lihat di sini banyak misteri gitu ya, misteri-misteri yang terselubung di dalam hubungan kalian ini, banyak ketidakjelasan, banyak kekaburan di sini ya. Oke, aku melihat kalian di dalam doa kalian sering mengafirmasikan untuk mengawali ya hubungan di masa lalu menjadi hubungan yang baru gitu ya di masa depan kalian. Ada kartu rekonsiliasi di sini ya. Namun aku melihat hubungan yang sudah berakhir ini, aku lihat berakhir ya, atau berakhir tanpa kejelasan gitu ya. Kejelasan status, salah satu pihak di sini tidak berkata putus gitu ya, karena dia takut ya untuk menyakiti kamu, atau tidak gentle gitu ya. Sifat pecundang ada di kartu ini gitu ya, di kartu divine maskulin ya. Aku tidak bilang yang pecundang itu cowok gitu atau cewek gitu ya, bisa kalian sesuaikan dan kondisikan dengan hubungan asmara kalian ya, kisah asmara kalian.
Oke, di sini seseorang memang lebih memilih untuk tidak memberikan kejelasan karena tidak ingin melukai hati kalian jika harus berkata putus gitu ya. Tapi nyatanya bahwa tindakan diam dia yang tidak memberikan kejelasan itu menyakiti kalian gitu ya, membuat kalian itu tidak stabil lah dalam emosi juga, dalam perasaan gitu ya, sampai kalian tuh masuk dalam proses healing gitu ya, banyak luka-luka batin ya gitu, karena hubungan yang tidak ada kejelasan ini gitu ya. Kalian perlu pahami di sini, aku bukannya membela kalian atau membela seseorang yang kalian fokuskan ini, karena aku lihat kalian harus memaklumi sepertinya ya, karena dia itu masih belum dewasa, belum bisa melihat suatu hubungan dengan lebih baik gitu ya. Dia masih jiwanya berpetualang, tidak bisa setia pada satu orang gitu ya, masih ingin mencari yang terbaik di antara yang baik gitu ya. Oke. Emosinya juga sedang labil, dia juga sedang apa ya, menstabilkan finansialnya juga, karirnya juga. Aku lihat di sini dia juga mengalami masa-masa tower moment gitu ya. Dia dalam hal keuangan juga karir tidak terlalu bagus ya. Kalau kalian karir dan keuangannya lebih bagus sih, lebih stabil dan seimbang. Oke. Dimana aku lihat gitu ya, akan ada gitu ya jembatan untuk kalian bisa melihat semua kisah cinta kalian ini dengan seseorang yang kalian fokuskan dengan lebih terang ya. Jadi kalian di sini dalam masa healing kalian akan mendapatkan suatu pencerahan gitu ya, pemikiran atau pandangan baru tentang orang ini. Layak atau enggak sih kalian rindukan kembali? Layak atau enggak sih perasaan cinta kalian yang masih tersisa di hati kalian itu untuk orang ini? Pikirkan kembali kata-kataku ya. Dimana di masa lalu tidak ada keseimbangan atau kesetaraan dalam memberi dan menerima ya, sangat jimplang gitu. Apa sih jimplang tuh? Sangat tidak seimbang gitu ya. Yang terlalu banyak memberi itu yang terlalu banyak memberi itu rasa kecewanya tuh lebih besar gitu ya, daripada yang menerima. Rasa senangnya mungkin lebih besar gitu, karena sifatnya masih kekanak-kanakan, jadi sukanya diberi tapi tidak mau memberi, maunya masuk nggak mau keluar ya. Jadi aku merasakan kalian beban gitu ya, menjalani hubungan ini dengan beban gitu ya, dengan perasaan yang berat gitu ya gitu. Kalian mungkin berpikir di waktu yang lampau saat kalian menjalani hubungan dengan seseorang ini, saat masih terkoneksi, kalian berpikir ya sudah, kadung tuh apa, aku tuh suka bicara bahasa Jawa, entah kalian mengerti atau enggak, maksudnya sudah terlanjur gitu ya, sudah terlanjur aku berpacaran, terkoneksi sama dia gitu ya. Ya sudah, jalani aja gitu, karena rasa terlanjur itu kalian menjalani hubungan ini sampai batas titik ketidakmampuan kalian dan kalian memilih untuk pergi. Aku lihat seperti itu ya. Oke. Dimana kalian tahu bukan hanya kalian sih gitu yang menjadi pasangannya gitu, ada juga orang-orang yang lain gitu ya, yang dekat dengan dia gitu, yang menjadi pihak ketiga, pihak keempat, pihak kelima dan seterusnya gitu ya, dan hal itu membuat kalian semakin terpuruk di situ ya. Oke. Kalian merasa sangat tersakiti seperti yang aku katakan gitu ya, karena kalian bukan hanya berat gitu ya menjalani hubungan dengan dia, namun kalian juga merasa tersakiti, hati kalian sangat sakit, sangat perih, karena dia menghadirkan pihak lain gitu ya, dia membagi cintanya
untuk orang lain selain kamu. Padahal kamu di sini sudah banyak berkorban, banyak memberi, namun yang kamu dapatkan hanyalah perih. Wah, ya, maaf gitu ya kalau aku harus membacakan energinya seperti itu. Dimana Tuhan tahu gitu ya bahwa kamu adalah orang yang baik gitu ya, sehingga segala yang telah kamu berikan kepada dia gitu ya di masa lalu, terutama dalam finansial gitu ya, dalam materi, Tuhan kembalikan kepada kamu dalam rezeki yang lebih berlimpah ya. Kamu di sini tidak kekurangan suatu hal apapun ya. Kebutuhan kamu akan sandang, pangan dan papan tercukupi dengan baik. Kamu bisa masih bisa tetap tegar gitu ya, dan itu sebentar. Dan itu membuat kamu menjadi pribadi yang jauh lebih kuat gitu ya. Dan aku melihat kamu sangat keren gitu ya, ketika orang sudah terpuruk gitu ya dan masih bisa tegar sampai hari ini, masih bisa tersenyum, masih bisa semangat menghadapi hari ini. Aku sangat salut kepada kalian. Kalian adalah orang yang keren gitu ya. Oke teman-temanku Scorpio, wow. Oke, aku akan lanjut untuk lihat energi kalian dari kartu yang selanjutnya ya. Oke. Bagaimana asmara zodiak Scorpio di minggu keempat bulan Mei tahun 2021 ini ya. Jadi ketika aku baca energinya ini, memang energinya penuh semangat, seseorang yang sangat semangat gitu menjalani kehidupan ini gitu ya. Oke teman-teman, di kartu pertama aku melihat kalian sering bermimpi buruk di sini ya. Mimpi buruk kalian berasal dari trauma-trauma, luka-luka batin yang belum terpulihkan gitu ya, belum sembuh. Tapi tidak apa-apa. Setelah kalian bermimpi buruk, bangun, kalian doa ya. Doa sesuai keyakinan kalian ya, banyak berdoa saja, nggak apa-apa. Itu adalah proses ya dari healing kalian gitu ya. Kalian di sini seperti yang aku katakan, mencoba membebaskan diri dari belenggu-belenggu perasaan-perasaan yang menyakitkan di masa lalu. Proses healing ini ya. Dan akan ada energi orang baru yang akan mendekat menghampiri kalian ya, yang dia adalah soulmate, twin flame ataupun belahan jiwa, terserah apapun yang kalian sebut sebut gitu ya, apapun sebutan kalian gitu ya untuk orang baru ini. Oke, dimana kalian nantinya ketika proses healing ini berhasil, kalian mampu menjadi pribadi yang jauh lebih keren lagi ya. Kalian akan penuh dengan keberkahan hidup gitu ya. Oke. Dan aku lihat setelah proses healing ini berjalan dengan lancar, aku rasa kalian menemukan jati diri kalian yang lebih maskulin ya, yang lebih kuat, yang lebih tegar, yang lebih berani, yang lebih menjaga gitu ya diri kalian, hati kalian untuk tidak tersakiti oleh siapapun kembali di masa depan gitu ya. Jadi kalian lebih self love, lebih penuh dengan penjagaan diri gitu, penjagaan untuk diri kalian sendiri ya. Dan kalian di sini berusaha untuk tidak tenggelam pada energi-energi negatif, pada kenangan-kenangan di masa lalu, pada trauma-trauma kalian, karena kalian akan menjadi pribadi yang jauh lebih baik lagi di sini, karena Tuhan semesta alam sedang menuntun kalian menuju jalan kebahagiaan gitu ya. Oke, sangat indah sekali. Dan akan banyak keajaiban-keajaiban, miracle-miracle yang hadir di dalam hidup kalian, entah kalian sadari ataupun tidak gitu ya. Intinya banyak hadiah yang akan kalian terima dari kesabaran kalian gitu ya. Jadi hadiah ini adalah buah dari kesabaran kalian selama ini. Oke.
wow, energinya sangat luar biasa, sangat keren ya. Kerennya sampai 2 kali 3 kali ya, karena memang sungguh sangat keren ya. Oke teman-teman, Scorpio, ini aja readingan dari aku. Salam bahagia, bye bye.